Hai guys, jumpa lagi dengan saya Nina Nur. Kita bersama akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Saat ini kubu 02 pasangan Prabowo Gibran berada dalam posisi yang sulit untuk mengelak bahwa mereka ini bermasalah dengan etik dan etika. Secara sederhana, etik itu adalah nilai mengenai benar atau dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat ya. Jika dikaitkan dengan profesi, maka etik menentukan bagaimana kita berperilaku dan membuat keputusan. Sehingga kita pun mengenal kata kode etik hakim atau kode etik bisnis gitu ya. Sedangkan etika itu terkait dengan apa yang baik dan buruk dari pertimbangan moralitas. Misalnya terkait dengan perilaku dan akhlak apa yang baik ketika kita bersikap ya. Seperti etika dalam makan, dalam berbicara, atau dalam berpakaian. Jadi walaupun pamannya Gibran itu diputuskan telah melakukan pelanggaran di MK, namun dalam berpakaian dan makan misalnya, paman Gibran ini disebut masih punya etika gitu ya. Saya harap ini bisa menyederhanakan beda antara etik dan etika. Keduanya sih sama ya, baik untuk dianut dan dilaksanakan. Gibran bisa menjadi cawapres walaupun belum berusia 40 tahun, karena ada proses berdasarkan pelanggaran etik berat di MK. Oleh sebab itu, media Tempo menyebut Gibran sebagai anak haram konstitusi. Sang capres Prabowo ternyata tidak suka ketika ditanya soal pelanggaran etik ini, sampai emosi dalam debat capres, dan kemudian ternyata masih menyimpan dendam, sampai menyebut dasmu etik. Tidak hanya itu ya, Prabowo ternyata juga kembali dendam gara-gara ditanya soal kepemilikan tanah ratusan ribu hektar dalam debat Capres ketiga. Sehingga beberapa hari kemudian muncul lagi umpatan dari mulut Prabowo. Keluar kata-kata, maaf ya, goblok dan tolol. Dan berikutnya adalah kelakuan Gibran dalam debat Cawapres beberapa hari lalu, di mana publik mayoritas menilai bahwa Gibran ini tidak punya adab dan etika, maunya menang sendiri, dan tidak punya rasa hormat pada orang yang lebih senior. Jadi itu ya masalah etik dan etika yang melanda pasangan Capres-Cawapres 02. Masalah yang sulit untuk dibantah, karena semua fakta sudah jadi rekam jejak baik Prabowo maupun Gibran. Makin ke sini bukannya makin baik, malah makin blunder. Misalnya pada hari Senin lalu ketika berkampanye di Bekasi, Prabowo bilang ada yang memintanya untuk bicara secara santun, tapi Prabowo malah mengejek permintaan itu. Kata Prabowo, sorry ye, emang gue pikirin, emang lu siapa? Begitu kata Prabowo di depan para pendukungnya. Duh, calon presiden kok kayak gini sih? Mungkin sudah wataknya untuk tidak menghargai etik dan etika ya. Nah, disinilah terjadi sebuah momen yang memalukan kubu Prabowo. Sama-sama pada hari Senin itu ya, malamnya ada sebuah acara pertemuan antara Prabowo dengan relawan Erick Thohir alumni Amerika Serikat atau disingkatnya ETAS. Kelompok relawan ini diwakili oleh Boy Thohir, kakak dari Erick Thohir. Dalam pertemuan itu keluar pernyataan dari Boy Thohir bahwa walaupun jumlah mereka sedikit, tapi ada sepertiga perekonomian Indonesia di sana. Nah, mereka ini akan memperjuangkan kemenangan Prabowo dalam satu putaran. Boy Thohir kemudian menyebut 3 grup perusahaan besar yang hadir di sana untuk memenangkan Prabowo, yakni Adaro Group, Jarum Group, dan Sampurna Group. Prabowo tentu saja amat senang ya mendengar pernyataan ini, sampai bisa bercanda bahwa dia paham sekarang kenapa sampai 2 kali kalah pilpres. Karena dulu Prabowo enggak diundang ketemu dengan kelompok relawan ini. Prabowo pun menyatakan bahwa sekarang dia agak optimis dengan kemenangan satu putaran. Pokoknya dia berbunga-bunga deh ya. Siapa yang nggak mau mendapat dukungan dari para konglomerat, perusahaan-perusahaan besar, gitu kan ya? Namun, apa yang terjadi kemudian? Udah senang-senang kan ya, bakal dapat dukungan dari orang-orang berduit, dari para pengusaha ngetop. Ternyata itu hanya mimpi. Perusahaan-perusahaan yang sudah disebut oleh Boy Thohir itu bukannya kemudian mengiyakan, mereka malah membantah adanya dukungan itu. Bukannya itu saja, mereka juga menyentil Prabowo dengan aturan etik yang berlaku di masing-masing perusahaan. Bahkan dari Adaro ya,
di mana Boy Thohir ini di sana merupakan salah satu pemilik atau pemegang saham Adaro Group dan menduduki posisi sebagai presiden direktur. Seorang petinggi dari Adaro mewakili perusahaan itu menyebut bahwa yang disampaikan Boy Thohir hari Senin malam itu merupakan pendapat pribadi, bukan mewakili pendapat seluruh karyawan katanya. Katanya Adaro sebagai perusahaan yang punya komitmen menjalankan Good Corporate Governance atau GCG atau prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Menghormati dan menjamin, jadi Adaro ini menghormati dan menjamin kebebasan seluruh karyawan dalam kehidupan dan partisipasi politik sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Kemudian, bantahan yang telak juga datang dari Jarum Group yang diwakili oleh salah satu petinggi Jarum, Corporate Communications Manager-nya ya, Budi Darmawan. Pihak Jarum disebut tidak mengetahui perihal deklarasi dukungan terhadap Prabowo Gibran seperti yang disampaikan oleh Boy Thohir. Mereka nggak tahu itu. Jarum sebagai perusahaan katanya akan mengikuti prinsip-prinsip pemilu yang bebas dan rahasia dan memastikan bahwa Jarum tidak akan meminta para karyawannya untuk memenangkan siapapun. Jarum Group menyatakan siap mendukung siapapun yang nanti akan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Karena bagi pihak Jarum, yang penting dan utama adalah keutuhan NKRI. Nah, dan yang terakhir dari PT HM Sampurna Tbk, diwakili langsung oleh direkturnya ya. HM Sampurna menyatakan bahwa terkait pemilu 2024 pihaknya bersikap netral dan tidak memihak pada paslon tertentu. Mereka menghormati semua paslon berikut visi dan misinya masing-masing. Disampaikan pula bahwa Sampurna mendukung prinsip-prinsip demokrasi serta berkomitmen menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Sampurna katanya mengikuti prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan demikian perusahaan HM Sampurna tidak akan memaksa karyawan untuk memilih paslon tertentu. Dia tidak akan memaksa karyawannya ya. Nah, sampai di sini kita sudah bisa melihat bahwa ketiga perusahaan ini sama-sama menganut etik. Apa yang mereka sampaikan kan hampir sama ya, bahwa perusahaan mendukung demokrasi, bahwa mereka tidak berpihak atau mendukung salah satu pasangan calon, dan bahwa mereka tidak memaksa karyawannya untuk memilih paslon tertentu. Ini tuh etik ya. Yang dibilang dasmu sama Prabowo. Ternyata klaim dukungan ke Prabowo dibantah oleh para perusahaan ini berdasarkan prinsip etik yang mereka anut. Atau bisa dibilang bahwa di sini Prabowo tersandung etik. Bahkan ada beberapa media yang mengkaitkan performa saham perusahaan-perusahaan itu dengan klaim dukungan ke Prabowo. Ini juga jelek ya buat Prabowo. Saham dari Adaro katanya turun sesudah adanya pernyataan Boy Thohir yang akan memenangkan Prabowo. Turun 50 poin atau 2,08%. Sementara itu saham PT HM Sampurna disebut bergerak melemah sebagai buntut dari klaim Boy Thohir bahwa HM Sampurna termasuk dalam perusahaan-perusahaan yang akan memenangkan Prabowo Gibran satu putaran. Sehari sesudah klaim itu, harga saham HM Sampurna melemah dan harganya mengalami penurunan 0,57%. Saya sih nggak paham ya soal saham ya. Bisa jadi benar ada hubungannya, bisa jadi juga nggak ada hubungannya. Karena harga saham itu kan memang naik turun ya. Kalau sampai benar, berarti Prabowo yang katanya di survei-survei sudah mencapai angka 50% itu, kan jadi bisa dipertanyakan ya. Katanya sudah mencapai 50%. Tapi kenapa reaksi pasar sangat negatif terhadap Prabowo? Pasar kok malah ketakutan begitu disebut perusahaan-perusahaan ini bakal mendukung kemenangan Prabowo satu putaran. Harga sahamnya kok malah anjlok. Apakah di lapangan itu sebenarnya angka yang 50% itu bohong? Dan di lapangan yang terjadi malah sebaliknya. Yang bisa dipastikan ya, adalah dukungan para karyawan perusahaan buat pasangan Ganjar Mahfud.
Kami, karyawan dan karyawati PT Karisma Lestari Jaya, mendukung Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024 sampai dengan 2029. Ganjar! 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 Kami, segenap karyawan PT Family Sejati, mendukung penuh Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029. Ganjar Pranowo! Presiden! Ganjar Pranowo! Presiden! Ganjar Pranowo! Presiden! Kabupaten Bandung! Kami segenap karyawan mendukung Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029. Ganjar Pranowo, Presiden! Ganjar Pranowo, Presiden! Ganjar Pranowo, Presiden! Kabupaten Bandung. Ya, itu sih dari perusahaan-perusahaan skala menengah atau malah kecil ya. Jika dibandingkan dengan raksasa seperti Jarum atau HM Sampurna. Namun dukungan itu nyata adanya, bukan sekedar klaim yang kosong, yang ujung-ujungnya malah dibantah sendiri oleh para perusahaan besar yang diklaim bakal memenangkan Prabowo. Bahkan Prabowo sampai dikasih kuliah tentang etik ya. Dan Prabowo pun akhirnya kecele. Oke guys, sampai di sini dari saya. Tetap awas, waras, dan cerdas ya.